hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oke, kepada Bang Kituns dan juga Bang Hampir Murtad, jangan setengah-setengah, sekalian murtad saja Om, jangan setengah-setengah. Jadi pertanyaan saya begini, ini kan nubuatan Al-Mahdi. Ini Al-Mahdi ini sebenarnya berapa jarak kedekatan atau berapa jarak dia dengan saya ini beleng-beleng, berapa jarak jauhnya, jarak tempuhnya begitu, sehingga siapa tahu ada nuklir atau ada rudal, saya kan bisa menghindar nanti. Jadi berapa jarak Imam Al-Mahdi ini sama beleng-beleng sama saya ini, itu yang pertama. Kalau boleh nyelip satu lagi, itu ciri-cirinya itu selain wajah, rambut keribu atau mungkin apakah rambutnya mengkristal, itu lato-latonya berapa ukurannya, biar saya nanti mau sunat juga begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba saya jawab deh. Kita hargai aja sih Kak Mimi ya. Coba saya klarifikasi pertanyaannya. Yang saya tangkap gini, Pak Beleng menanya seberapa dekat Al-Mahdi dengan beleng-beleng nih. Karena kan ceritanya kalau Al-Mahdi itu hadir, ya kalau Al-Mahdi hadir itu bisa-bisa nuklir-nukliran kan gitu ya. Ngeri kali kan. Nah, yang kedua pertanyaannya apa tadi Pak Beleng-beleng lebih spesifik? Sudah itu berapa ukuran lato-latonya? Sudah sunat belum Al-Mahdi ini? Nah, yang kedua ini paham sendiri ya. Saya punya sebetulan tetangga saya kan yang suka sunat orang Pak Mantri begitu. Iya. Oke ya, tahan dulu ya. Saya kembalikan ke narasumber mau menanggapi Bang Kitun. Sudah ditangkap ya pertanyaannya, silakan. Nggak, kalau ada pertanyaan kurang berbobot saya tidak tanggapi ya. Sorry itu saya. Oke, Bang Kitun. Ya, semestinya itu. Saya kembalikan ke Pak Hampir Murtad. Mohon maaf ini Anda dijadikan narasumber ya, biar tersampaikan ini yang ingin dipahami sama orang-orang terkait Al-Mahdi. Seberapa dekat Al-Mahdi itu dengan beleng-beleng Pak Hampir Murtad? Karena takutnya gini, biasanya kalau Al-Mahdi turun ceritanya itu nanti ada keributan goro gini, goro-goro gitulah kalau di pewayangan. Ini gimana Pak Hampir Murtad? Silakan. Nggak pernah percaya gitu-gitu Bang, mohon maaf. Lanjut aja. Sangat jelas Pak Beleng-beleng. Jadi Bang Kitun, mungkin teman-teman ya ada yang mau menanggapi dari pertanyaan beleng-beleng ini, bikin orang beleng-beleng deh kayak Bang Ustadz Ardi mungkin ya mau menanggapi, silakan Bang Ardi. Jadi pertanyaannya beleng-beleng, seberapa dekat Al-Mahdi itu dengan beleng-beleng ya? Biar dia ada persiapan gitu. Ini Al-Mahdi mau datang nih, gitu kan? Mau ada ribut-ribut nih. Saya ngumpet dulu atau saya mau transmigrasi dulu kemana gitu. Begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus setia, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu setia membantu, mendukung, mensupport, mendoakan pelayanan yang kita lakukan, khususnya di pedalaman yang selama ini sering kita kunjungi adalah pedalaman Mentawai, karena di sana banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah ditarik oleh kuasa kegelapan. Jadi kita hadir ke sana bersama dengan Bang JDP Bapak Ibu untuk membawa kembali mereka yang sudah lama undur, yang sudah masuk ke kamar seberang. Kita bawa kembali kepada Kristus. Itu bukan karena kehebatan saya bersama dengan Bang JDP, tetapi karena Tuhan memakai kita semuanya, termasuk Bapak Ibu yang mensupport, Bapak Ibu yang mendukung, Bapak Ibu yang mendoakan, Bapak Ibu yang memberikan nasihat kepada kami. Ini semua juga diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya kita inilah satu tubuh Kristus. Ada yang pergi, ada yang mengutus, ada yang diutus, ada yang mendoakan, ada yang memberikan nasihat, ada yang mensupport. Jadi semua kita ikut ambil bagian. Artinya kita semua sudah sama-sama melakukan pelayanan. Cuma bedanya adalah saya yang di lapangan yang berangkat bersama dengan Bang JDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini sudah mulai banyak sekali orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dan itu kita tidak bisa publikasikan karena beberapa hal. Banyak juga orang di luar sana berkata, kenapa sih tidak berani kalian tunjukkan orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya kepada Yesus? Katanya iman kalian itu adalah iman yang benar. Katanya benar-benar percaya kepada Yesus. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti takut? Coba lihat para mu'alaf. Mereka berani menunjukkan dirinya, berani bahkan mengobrak-abrik agamanya yang lama, mengobrak-abrik kitabnya yang lama. Nah, kita tidak seperti itu. Ada hal-hal yang kita perhitungkan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita tinggal di Konoha. Selama kita tinggal di Konoha, maka kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu, saya sering bilang kepada saudara semuanya bersama di Bang JDP ya, dimanapun ada orang Aceh yang bertobat, ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya akan kunjungi orang itu. Selama orang itu berada di Konoha, di daerah manapun, kampung manapun, kota manapun, pelosok manapun, kita akan kunjungi. Kita bina, kita didik, kita arahkan, kita mentori, agar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya berangkat ke kota Bekasi ya. Dan di Bekasi itu ada satu anak Tuhan. Kita kuatkan, kita mentori, kita didik, kita arahkan. Dan kita serahkan kepada teman kita yang ada di Bekasi. Lalu disitulah dia tinggal untuk pembinaan sampai bisa bersaksi, sampai bisa menjadi berkat, sampai bisa menjadi penuai di akhir zaman. Jadi kita persiapkan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Jadi kita persiapkan pekerja-pekerja yang baru nantinya Bapak Ibu. Yang tidak dikenal oleh orang tetapi terus melakukan penginjilan, bersaksi dengan senyap Bapak Ibu ya. Dengan senyap agar tidak terbentur dengan hukum penistaan agama. Beda sekali dengan para mu'alaf. Kalau mu'alaf Bapak Ibu, dia masih bisa tinggal di kampung halamannya. Bahkan dia masih bisa mengobrak-abrik imannya yang lama, menghina kitabnya yang lama, menghina agamanya yang lama, menghina Tuhan yang pernah dia imani. Dan tidak akan terbendung dengan hukum penistaan agama. Beda dengan kita yang datang dari Islam, yang dikatakan oleh mereka bahwa kami ini murtadin. Ya, kita harus sembunyi-sembunyi. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita dapati, ancaman segala macam. Tetap kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering melihat di media sosial hari-hari ini bagaimana munculnya murid Al-Mahdi. Jadi murid Al-Mahdi ini sangat menggetarkan orang sebelah Bapak Ibu. Ya, menggetarkan, membuat mereka was-was, membuat mereka khawatir, bahkan membuat mereka takut. Kalau kita orang Kristen Bapak Ibu tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Kenapa? Karena iman percaya kita itu berdasarkan apa kata Alkitab. Inilah pegangan kita, inilah pedoman kita. Ini yang harus kita lihat, ini yang harus kita baca, ini yang harus kita imani, ini yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Inilah pegangan dan pedoman kita Bapak Ibu. Makanya tidak ada satupun orang Kristen yang gelisah, yang galau, yang marah ya, ketika muncul muridnya Al-Mahdi di media sosial. Nah, saudaraku, di dalam saya akan membacakan satu firman Tuhan sebelum kita lanjut bagaimana cuplikan video antara murid Al-Mahdi bersama dengan ya seperti yang kita lihat nantinya Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, makanya saudaraku, kalau kita butuh jalan, ya kita harus ikut Yesus. Kalau kita mau hidup, kita harus ikut Yesus. Kalau kita mau kebenaran, ya kita harus ikut Yesus. Kalau kita mau terang, kita harus ikut Yesus Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi garam, kita harus ikut Yesus. Kalau kita menjadi pembawa berkat, pembawa damai, harus ikut Yesus. Ya, kita mau jadi berkat bagi sesama, Yesus adalah jawaban.
satu-satunya bagi kita selama kita tinggal di dunia ini. Jadi luar biasa iman kita orang Kristen. Makanya kita harus berani menunjukkan identitas iman kita kepada dunia agar mereka melihat terang yang ada pada kita, yaitu terangnya Kristus. Jadi saudara yang mau terang, ikut Yesus. Saudara yang mau jalan, ikut Yesus. Saudara yang mau hidup, ikut Yesus. Saudara yang mau kebenaran pun harus ikut Yesus. Apalagi semua kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Ya tentunya satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu semuanya. Kita melihat betapa galaunya teman-teman kita dari seberang. Karena mereka belum memiliki keyakinan yang kokoh. Ya, tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Tidak memiliki kepastian di dalam beriman, di dalam berkeyakinan, di dalam beragama. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana cuplikan video berikut ini. Betul kan? Betul Jama, betul Jama, betul. Ada yang mau menanggapi? Bang Ardi mungkin saya kasih kesempatan. Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada ke lainnya ya. 1, 2, 3. Saya kembalikan ke host. Bagaimana host? Adakah tanggapan terkait pertanyaan dari Beleng-Beleng? Silakan. Sejauh saya ngomong 3 tahun ini pertanyaan yang paling sulit dijawab. Sejauh apa? Karena dua-duanya tidak ada di dekat dengan saya. Beleng-beleng tak ada, lato-latonya juga tak ada. Saya tidak tahu jawabannya ini. Sangat cerdas sekali Beleng-Beleng. Bagaimana? Benar. Sepakat saya sama host. Itu jawaban yang saya tunggu, memang paling benar ini. Soheh dan Mutawati. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Beleng-Beleng untuk menjawab pertanyaannya sendiri, mungkin mau ada yang dinarasikan, silakan Pak Beleng-Beleng. Oh iya, terima kasih moderator. Ini jawaban host ini luar biasa, jujur, dan ini yang saya butuhkan. Nggak kayak Kitun ini, masa mempromosikan produknya kok nggak mau menjawab. Ini kan jadi ragu-ragu saya untuk mengikuti Imam Al-Mahdinya Kitun yang kemarin itu sempat ku screenshot begitu. Kayaknya lebih ganteng saya daripada Al-Mahdinya Kitun ini, yang bintang film sutradara yang dari Inggris. Lalu kenapa tidak cari yang ada di Nusantara saja, di mungkin dari Aceh sampai Papua? Masa nggak ada? Mending ku angkat saja Om Dan sini jadi Al-Mahdi, ku nubuatkan saja Om Dan sini sebagai Al-Mahdi. Itu jauh lebih jelas, ku kenal. Jaraknya sekarang cuma antara saya dan Mimi kali Kak. Dekat kali jaraknya. Artinya saya tidak perlu mencari sesuatu yang jaraknya jauh sekali, kayak lama sekali begitu. Artinya coba Kitun kamu pikir-pikirlah, siapa tahu itu kawe-kawean saja itu Mahdimu itu. Dan berikutnya itu jarak ya. Yang kedua, itu pernah diceritakan katanya kepada siapa itu, Abu Bakar atau siapa, sampai dia cari Dajjal sebelum datang Imam Mahdi, dicari di kebun-kebunnya itu. Itu jaraknya itu harus ditahu juga berapa jarak tempuh antara Imam Mahdi atau Al-Mahdi terus tante atau Om Dajjal dengan saya, biar tahu saya persiapan. Dulu itu waktu adanya 2020 adanya Mr. COVID-19, ya itu juga jaraknya ketahuan 1 meter, tidak boleh berdekatan. Itu ada jarak waktu datang Om Dajjal 2020 itu. Di masjid saja orang berjarak, di rumah saja duduk saja bercuriga-curiga berjarak waktu kita duduk itu di mana-mana. Belum lagi buka kios, buka toko itu datang Satpol PP tutup. Nah, karena tidak boleh berjarak dekat. Itu bukti kalau tahun 2020 datang juga Om Dajjal bernama Mr. COVID-19 ya, 19 begitu. Artinya ada jarak yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Masa kamu ndak bisa membedakan jarak sedikit? Kawe-kawean juga ini Mahdimu ini. Lalu harus tahu berapa ukuran lato-lato, itu penting juga. Jadi waktu sunat saya tahu nanti mau dibuat apa begitu. Itu penting itu. Mungkin sekian begitu moderator. Thank you moderator. Saya kembalikan. Iya, silakan. Oke, terima kasih, luar biasa dari Pak Beleng-Beleng, cukup jelas ya mantiknya. Pak Hampir Murtad, ada yang mau disampaikan? Ini silakan. salah satu dari kesempatan nih, kapan agama Zoroaster. Ini dari
Zoroaster ya, contoh ini di nama kitabnya itu Zen Usta, nama kitab Zoroaster nih, Zesta. Saya udah terjemahin biar ya. Kenapa Ngelek suaranya. Mungkin saya akan menanggapi ya. Iya. Kalau saya lihat ya dalam ucapan belang-belang ini saat itu saya kosong, data tidak menunjukkan, membuat sebuah framingan. Jadi mohon jika berbicara pakai data biar orang juga dibawa tercerahkan, bukan hanya sebuah omong tanpa dasar. Kalau saya pakai data berat kau nanti itu kalau saya pakai data. Sebentar, oke. Nah, ini problemnya. Kenapa umat muslim lebih suka didongengin oleh ustadz-ustadz dibanding menggunakan data yang akurat? Oke, ada yang mengatakan, wah Habib bisa membangunkan mayat dari kuburnya. Ini kan sebuah perkataan yang tidak bisa diterima kalau dalam nalar ya berpikir. Karena sudah suka didongengin, jadi mereka tuh membenarkan setiap ucapan para ustadz-ustadznya, para gus-gusnya. Nah ini ditakutkan jika kamu bernarasi dengan sebuah perkataan tanpa membuat adanya akademisia, data-data yang valid. Ini kekeliruan orang di bawah. Oke, jadi mohon jika kita mau berdiskusi atau mau menggunakan sebuah dialektika yang baik ya kita harus harap pakai data. Dan ini juga ya Abang Host, Bang Dan teman-teman mungkin terima kasih ya sebelumnya ya. Saya mau turun tadi Ibu kita kenapa kalau ketemu saya kamu kabur? Setiap ketemu saya kamu kok kabur? Itu sebentar. Mimi ngomong dulu. Aku belum ngomong. Boleh ngomong? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya Mimi tertarik dengan tadi Zoroasternya Mas Hampir Murtad karena memang simple sedikit ajarannya, tapi ajaran moral terkait pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan yang baik. Jadi kalau misalnya pun kita membahas sesuatu, apalagi ini ajaran, apalagi ini pemahaman, apalagi ini seseorang yang akan memimpin kita, upayakanlah semua hal baik yang keluar dari mulut kita. Mungkin menurut Mimi begitu ya, teman-teman. Iya. Oke, terima kasih ya Kak. Betul, saya mau belajar ajaran Islamnya, jadi tertarik. Jangan Mimi mau belajar ajaran agama, tapi yang ngajarinnya orangnya nggak mencirikan ajaran itu gitu. Iya betul. Kak Mimi, ini saya baru tadi mau bacain tadi, sorry tadi patah-patah ya. Jadi dikatakan ini di kitabnya namanya adalah Zarathustra dalam kitab Zen Avesta adalah bahwa dia berkata akan muncul pada akhir zaman seorang lelaki bernama Aziz Rika yang maknanya adalah lelaki yang mempunyai ilmu. Ia akan menghiasi dunia dengan agama dan keadilan. Kemudian pada masanya akan muncul seorang yang bernama Bitiara yang akan menimpakan bencana pada urusan dan kekuasaannya selama 20 tahun. Lalu setelah itu Aziz Rika akan kembali tampak kepada manusia di seluruh dunia. Ia akan menghidupkan keadilan dan mematikan kezaliman, mengembalikan ajaran-ajaran yang telah diubah kepada kondisi asalnya. Para raja akan tunduk kepadanya, segala urusan akan mudah baginya. Ia akan menolong agama dan kebenaran, dan pada masanya keamanan, ketentraman, kepadamnya fitnah, dan hilangnya berbagai cobaan akan terwujud. Ini ada di kitab Zoroaster. Berarti itulah Al-Mahdi yang dimaksud ya, Bang Hampir Murtad. Mahdi Bukhari dan Mahdi Ahmadi sama-sama nyontek semua. Iya, kalau Mahdi menurut saya itu Al-Qur'an, Bang Hampir Murtad. Bukan oknum, bukan orang.
boleh menurut pemahaman abang silahkan aja gitu. Iya, begini maksud saya gini. Mahdi itu kan, Al-Mahdi itu kan dari kata Mahda kan, kalau nggak salah ya. Itu artinya adalah petunjuk, ya kan? Jadi kalau dia pakai alif lam tarif Al-Mahdi, itu artinya merujuk kepada sesuatu yang memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Al-Quran lah Al-Mahdi itu, bukan orang, bukan Mahdinya Sikitun, bukan juga Mahdinya Syiah, bukan juga Mahdinya siapapun yang mengaku mempunyai Mahdi. Bukhari juga termasuk nggak? Iya, semua termasuk Fanan kalau mengakui bahwa Al-Mahdi itu orang, nah, salah dia. Harusnya Al-Quran. Inisial nama asli. Pakai nama akun aja biar saya paham. Oh iya, hampir. Ya kalau boleh tidak usah menyebut sosok juga gitu loh. Jadi menurut pemahaman abang Al-Quran ya Al-Quran. Ini kan saya mengkritik mereka yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah seorang orang. Itu Om, itu gimana caranya Al-Quran itu cara membela beleng-beleng di saat ada perang nanti? Terus cara memimpinnya bagaimana? Makanya begitu. Bukanlah Al-Quran itu yang akan berbicara. Itu mau ditanggapin sama saudara kita Kitun, Pak Beleng-Beleng. Ya, oke. Pak Akuna perhatikan dulu, ini mau ditanggapin sama Kitun ya. Tapi ngomongnya yang tertib ya, jangan bareng-bareng gantian gitu. Baik. Jadi tolong ditanggapi itu. Kalau saya memilih ya pemahaman itu bahwasanya Al-Mahdi itu bukanlah orang, tapi Al-Mahdi ialah Al-Quran sebagai yang memberikan petunjuk. Silakan ditanggapi. Silakan Kitun. Oke, baik ya. Bisa TikTok ya, tapi yang tertib ya. Akuna sama Kitun TikTokan, silakan. Iya, baik. Itu kan menurut opini, persepsi. Tapi kita perlu jawaban dari sebuah penegasan dengan data yang absolut, yaitu dari Tuhan dan Rasulnya. Itu menurut persepsi kamu, that's fine, oke. Namun kita melihat dalam nubuat Rasulullah berkata bahwa saya ini adalah figur sosok. Ini terdapat di Sahih Muslim 1851a dan juga di Harul Anwar Al-Majlisi volume 23 halaman 94. Di sana dikatakan, barang siapa jika kamu meninggal tanpa mengikuti figur yang diutus olehku, yaitu seorang imam, maka kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi di sini menegaskan bahwasanya ini sosok utusan. Bahkan Rasulullah di dalam wasiatnya juga meninggalkan nama-nama penerusnya, yaitu pertama Imam Ali. Nah, Imam Ali juga sosok utusan sampai kepada Imam Al-Mahdi yang ke-12. Nah, kalau kamu menguatkan kembali bahwasanya itu adalah sebuah Al-Quran, mohon pakai data kamu dari nubuat yang Rasulullah katakan. Jangan memakai sebuah perkataan yang dibolak-balik, tapi pakai data. Mohon pakai data. Sudah? Ya. Baik. Kamu mengambil hadis, ya kan? Yang itu adalah perkataan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan aku menggunakan Al-Quran, ya, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Mahdi atau Mahda atau Hada. Dalam Al-Quran surat Al-Isra disebutkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiyal aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini Al-Quran yang ngomong. Ini adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya manusia. Sedangkan kamu menggunakan hadis yang itu banyak diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan entah yang kamu pakai itu hadisnya nggak tahu itu apakah sahih atau tidak, ya kan? Sedangkan penulis-penulis hadis itu adalah penulis-penulis yang tidak bisa memberikan pertanggungjawaban karena masih banyak perselisihan. Mana lebih baik, petunjuk Al-Quran atau petunjuk hadis? Oke, coba dijawab gitu. Terima kasih ya. Jadi Quran itu sendiri
Kalau kamu mengagungkan Al-Quran, it's okay, saya juga mengagungkan. Namun, kamu belum menjawab bahwasanya Imam Al-Mahdi sosok atau tidak. Nah, kamu menegaskan di dalam Al-Quran. Perlu diketahui ya, Al-Quran itu tidak lengkap. Jadi bagaimana kamu mentaati sebuah kitab yang isinya tidak lengkap? Baik. Oke. Bagaimana kamu bisa mengatakan Al-Quran yang tidak lengkap sementara Al-Quran yang mengatakan tentang siapa sosok Muhammad bin Abdullah? Hah? Ya kan? Al-Quran yang berbicara tentang Muhammad itu bukanlah bapak dari dirimu, bukanlah bapak dari sana, bukanlah bapak dari sini. Bahkan dia adalah seorang Rasul. Bagaimana kamu menolak sumber yang memberikan berupa rekomendasi kepada Muhammad, kemudian kamu membuang Al-Quran. Kamu mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Saya tidak membuang Al-Quran ya. Saya nggak membuang Al-Quran. Jadi contoh ketidaklengkapan. Sepatu ini, oke, tidak ada talinya. Tapi apakah itu dapat disebut sepatu? Masih esensinya sepatu. Tapi kita harus sadar, kita harus adil. Memang mengalami ketidaklengkapan. Karena peperangan terjadi setelah kewafatan Rasulullah. Betul. Firman yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad wahyu ya. Ini secara lengkap dan secara menyeluruh. Namun setelah Rasulullah wafat ini mengalami sebuah distorsi. Oke. Contoh, kan di dalam surat Al-Hud ayat pertama ya, mengatakan disusun secara runut dan terperinci. Bacakan ayatnya. Saya nggak bisa kalau mendengar hanya artinya. Saat ini Al-Quran ayat per wahyu yang diturunkan kan Iqra seharusnya. Kenapa Al-Baqarah? Itu poinnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sinkronisasi antara Al-Quran dengan sebuah perkataan di dalamnya itu kontradiksi. Jadi tidak bisa divalidasikan bahwasanya benarlah Al-Quran itu lengkap. Sebab itu Rasulullah mengatakan, berpeganglah kepada dua perkara. Yang keduanya tidak akan tersesat setelahku. Yaitu apa? Kitabullah dan Ahlul Bait. Siapa yang bilang itu? Siapa yang meriwayatkan riwayat itu? Siapa? Iya, itu Rasulullah SAW. Di mana Anda dapatkan itu? Ya, itu di Sahih Muslim. Apakah Muslim bisa dipertanggungjawabkan perkataannya? Mana lebih baik perkataan Muslim atau perkataan Al-Quran? Aku mah kalau mau tanya satu-satu biar dijawab. Gitu, ini urusan saya dengan Kitun. Iya, belum jadi paham satu persatu. Saya bukan hostnya. Tenang dulu. Kita lagi tiktokan. Berikan saya tanggapan ucapan Muslim atau ucapan Allah yang didahulukan. Lah, kok gitu sih ucapannya? Kamu nggak boleh membuat sebuah keputusan seperti itu. Emang kamu dapat mendengar Allah itu mengucapkan? Yang mengucapkan Allah atau Nabi Muhammad? Kan kamu bilang Muslim yang bilang. Muslim yang mengatakan meriwayatkan. Nah sekarang ucapan Muslim yang bisa dipertanggungjawabkan atau Al-Quran sebagai kalamnya Allah? Oke, baik. Kenapa kita mengambil rujukan daripada narasi-narasi tersebut? Karena jelas di dalam Al-Quran juga dikatakan, apabila datang kepadamu seorang yang fasik, maka telitilah terlebih dahulu. Di mana itu terdapat di dalam Al-Quran? Yaitu di dalam Al-Hujurat ayat ke-6. Di mana bunyinya? Menunjukkan bahwasanya setiap orang-orang yang hadir membawa data, ya kita harus telusuri dulu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu memegang erat kepada Al-Quran sedangkan Rasulullah tidak pernah mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran saja? Tidak, tapi berpegang pada Kitabullah dan Ahlul Bait. Itu yang Rasulullah katakan. Kalau Al-Quran mengatakan ketika datang berita dari orang fasik fatabayyanu, apakah kamu tidak mentabayun dulu siapa Muslim? Ya, betul. Sudah kamu tabayunkah Muslim itu yang membawakan riwayat-riwayat?
Iya, sebab itu kami melihat Tunggu, jangan dulu lewat. Sudahkah Anda mentabayun kepada Muslim? Betul. Karena pada akhirnya itu adalah ungkapan-ungkapan yang mempunyai perawi sampai kepada Rasulullah. Siapa Muslim? Coba, siapa Muslim itu? Coba, siapa Muslim? Lah, semua orang juga udah tahu di dalam 6 kutub. Enggak, saya tanya kamu, enggak soal bawa-bawa orang lain. Astaga. Hei, Pak. Siapa Muslim? Jadi kayak di BAP ya. Loh, ini kan fatabayanu katanya tadi, harus ketika datang berita. Bila ditanya kamu nggak menjawab, kamu menanya terus. Tapi tadi saya ditanya Metatron. Saya tadi ditanya. Sekarang saya tanya, haruslah dia mempertanggungjawabkan. Enggak, sebuah pertanyaan juga dia ini kita sudah mempertanggungjawabkan udah ini logika sebentar. Ini logika falasi ya. Ini logika falasi. Kita harus dulu Bang fokus Kitun kepada substansi apa yang kita bicarakan. Oke, kamu menguatkan bahwasanya berpegang kepada Al-Qur'an saja. Nah, tahan dulu Bang Kitun ya. Ini ada yang mau ngomong soalnya. Bang Kitun sama Alhuna tahan dulu. Ini Pak Hampir ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya gini maksud saya, kalau tanya Muslim siapa, ini siapa, itu kan bisa ngecek sendiri kan gitu, bukan rahasia umum. Iya. Tetapi permasalahannya ini kok tumben teman dari golongan yang cingkrang menolak saya Muslim nih, saya kaget bener nih. Lanjutlah, saya nyimak dulu. Gak apa-apa, kan di sini kan kita saling tabayun, katanya tabayun. Dia kan mengatakan tabayun. Ini langkah takiyah atau apa beneran? Ini lagi tabayun, bukan takiyah. Bukan. Oh, memang nggak percaya saya Muslim nih sekarang. Bang ini. Dia itu yang si apa Kitun itu. Tabayun. Emang sudah punya masalah besar dulu ya sampai saling tabayun begitu. Tahu. Huna. Oke lah Pak, beleng-beleng. Kita lihat ini siapa yang beleng-beleng nanti. Oke, sabar dulu ya keduanya ya. Ini soalnya ada juga yang Iya, ini yang baru hadir, saya sapa dulu dong. Kasihan nunggu Pak Metatron. Assalamualaikum, bisa memperkenalkan dirinya dari mana dan mau bertanya atau bernarasi atau gimana, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semua. Saya daripada Malaysia. Saya daripada agama Ahmadi. Iya, silakan mau bertanya atau mau. Saya mau menjawab mana-mana persoalan yang ingin. Saya yang bertanya berarti. Saya yang bertanya mau menjawab dia. Oh, silakan. Mau bertanya sama beleng-beleng Metatron. Silakan ya, Pak beleng-beleng tanya. Saya mau bernarasi terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab dan agama-agama terdahulu, termasuk seperti yang Abang Hampir Murtad katakan, Zoroaster, Hindu, Kristian, ataupun Yahudi. Kita salah turun aja dah. Santai, jangan dipotong dulu. Jangan santai. Nanti ada soalan untuk kamu. Saya mau lihat kamu bisa menjawab ataupun tidak. Santai. Yang bilang tadi mau menjawab soalan, nanti saya persoalankan. Iya. Santai, jangan kabur aku, Bang. Jangan kabur, santai. Oke, jadi kalau saya masih nongkrong kok dibilang kabur. Orang saya lihat di dalam kopi. Santai, diam dulu beleng. Di dalam agama-agama terdahulu, kesemua agama menyebut akan hadirnya sosok akhir zaman. Tetapi sosok yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka itu tidak kunjung tiba hingga ke hari ini, termasuk daripada narasi di dalam kitab-kitab Islam. Tetapi hanya satu agama, iaitu Ahmadi, yang menyatakan ada kemunculan Imam Al-Mahdi, merujuk kepada kesemua sosok yang diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Masakan sampai di dalam agama Islam, sosok yang diceritakan itu tidak ada, mustahil. Kerana ini sangat-sangat jelas, agama terdahulu memiliki juru selamat, penyelamat akhir zaman. Tiba di dalam Islam tidak ada. Sedangkan di dalam Al-Quran juga ada menyatakan tentang kehadiran Nabi Isa yang akan dibangkitkan semula. Masakan kita tidak boleh menerima daripada mana-mana rujukan jika rujukan itu menyatakan
tentang sesuatu berita daripada menjual nama Nabi dengan mengatakan okey, ini adalah kata-kata daripada Rasulullah gini. Kita sebagai umat Islam mentaati Allah dengan tabayun terlebih dahulu. Jadi kami mengatakan sosok itu ada. Jika ada apa-apa pertanyaan silakan. Saya ini hari Rabu bukan hari Jumat, di mimbar nanti hari Jumat. Silakan beleng-beleng, ada yang mau tanya apa? Oke, saya bertanya sama Metatron ini. Itu pertanyaan saya semudah ini saja, Om. Itu kalau kitab-kitab itu yang menubuahkan Al-Mahdi, itu buatan siapa dan itu untuk siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya Al-Mahdi buat saya? Oh, satu-satu Kak. Oh ya, silakan satu-satu, silakan. Semua kitab, semua ditulis oleh manusia, termasuk Al-Quran, termasuk Injil, termasuk Taurat, termasuk Zabur. Kesemua ditulis oleh manusia, termasuk hadis-hadis dan sebagainya. Manusia yang menuliskan. Apa kepentingannya cerdas. untuk kamu? Cukup. Apa Sudah. kepentingannya Imam Mahdi untuk kamu? Untuk kamu tidak penting. Ada orang yang penting untuk kedatangan Imam Mahdi. Ya. Oke, ada orang yang penting. Pertanyaan saya, lalu itu Imam Mahdi bisa bermanfaat buat saya dalam kehidupan saya atau yang namanya syafaat kepada saya itu, saya bisa minta ini kah, pinjaman duit begitu atau bisa mengajukan apa namanya bantuan begitu kah? Di tempat pertanyaan botol, kita akan jawab dengan jawapan yang botol. Oke? Lah katanya mau jawab. Hai Beleng. Kamu kan jujur saya ini. Beleng. Jujur Beleng. saya Itu anak-anak kecil. Di sini tempat orang yang kontolnya udah besar, bukan kontol anak-anak. Kamu, saya waktu mualaf 3 bulan 11 hari itu lato-lato saya, kontol saya 25 cm, potong 2 cm, sisa 23. Berapa ukuran lato-lato? Orang yang botol tempatnya di bawah. Metatron, kalau tidak mau jawab boleh bilang gini, saya tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Jadi jujur aja, iya, tidak usah ditanggapi. Jujur, harus jujur Metatron, harus jujur. Iya, saya jujur, saya menjawab pun dengan jujur. Iya, bisa tidak saya pengajuan kepada Mahdi nanti. Kalau ada Imam Mahdi itu bisa pengajuan tidak? Pinjaman bantuan kepada tetangga saya yang hidup susah. Kamu mengacukan kepada Tuhan yang di langit, yang ada di atas aras. Nanti kamu minta sama Tuhan di atas aras. Oh, ada Tuhan di langit Kak, Om Metatron? Ada Tuhan di langit? Minta sama Wahabi. Wahabi menyatakan Tuhan di atas aras. Kok Wahabi? Tadi kamu bilang di langit, sekarang Wahabi. Kepada siapa mintanya ini? Jujur aja. Dia kepada Tuhan di langit, minta uang nanti pinjam sama itu dia. Itu kamu sudah pernah naik ke langit lihat Tuhan Kak, Om Metatron? Oh, saya tak pernah pinjam, saya belum pernah naik lagi. Kamu minta kepada Tuhan di langit. Metatron, Om Beleng-beleng tenang dulu ya. Ini ada yang baru datang. Oh iya. Sapa-sapa dulu. Saya menghormati moderator sama host. Iya. Ya, terima kasih Om Beleng-beleng. Saya sapa dulu Pak Permen dan Pak Samudra, silakan perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur, Situbondo. Pak Permen gimana? Pak Samudra. Salam kenal semuanya. Pak Permen silakan. Oh iya, salam kenal Samudra. Oke, tahan dulu ya, saya ke Pak Permen ya. Pak Permen, Pak Samudra mute. Terima kasih moderator. Silakan Pak Permen, ada yang mau disampaikan atau mau bertanya kepada siapa, silakan. Sebelum saya bertanya, saya ingin menarasikan sedikit tentang fenomena munculnya paham-paham baru, gitu ya. Bisa jadi ini adalah representasi dari kegelisahan sosial atau kegelisahan dalam melihat fenomena beragama. Menurut saya, konsep Imam Mahdi, katakanlah kita berasumsi bahwa konsep Imam Mahdi ini, bukan berasumsi ya, kalau berdasarkan nubuatan, konsep Imam Mahdi berdasarkan hadis ya, itu memang ada. Hanya saja
sekali lagi, konsep Imam Mahdi yang didorong oleh teman-teman dari Ahmadi ini itu masih sangat kontroversial dan sangat kontroversial. Sebabnya kenapa? Pertama, konsep Imam Mahdi yang dipahami oleh mazhab-mazhab tertua umat Islam ini, mazhab-mazhab yang lahir dari embrio umat Islam, itu saja sudah berbeda. Katakanlah dua mazhab besar, oleh Sunni Imam Mahdi ini belum datang, tapi pasti datang. Konon kabarnya akan dibayat di Ka'bah. Belum lagi teman-teman yang kemudian berkecimpung di dunia tasawuf melihat bahwa fenomena Imam Mahdi atau konsep Imam Mahdi adalah konsep yang ada di dalam diri mereka, pengenalan tentang diri sejati mereka, itulah konsep Mahdinya. Belum lagi teman-teman di mazhab besar Syiah ini sama-sama jutaan dan ratusan juta loh pengikutnya, itu mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah ada, hanya saja digaibkan dalam prosesi gaib kubra, itu Al-Mahdi Al-Muntasar, Imam 12. Ketiga doktrin ini sudah diterima paten oleh ratusan juta bahkan miliaran umat Islam hari ini. Tiba-tiba muncul paham Ahmadi yang mengatakan bahwa Imam Mahdi mereka sudah ada. Jika ingin ditelisik, maka konsepsi Mahdi menurut teman-teman Ahmadi itu dipastikan bukan dari mazhab besar Ahlus Sunnah. Karena kenapa? Di sana mereka sudah berbicara tentang nubuatan 12 imam juga. Berarti kalau kita mengidentifikasi lahirnya ini justru dari mazhab besar Syiah Imamiyah. Itu pun mohon maaf ya, bagi teman-teman Syiah Imamiyah nampaknya ini sulit menerima ini karena konsep kegaiban itu sudah doktrin yang mendarah daging kepada mereka dan mereka menunggu itu. Dan itu hanya terhenti pada konsep 12 imam. Sementara Ahmadi menambahkan 12 kemahdian lagi. Jadi ini benteng-benteng dikotominya atau benteng-benteng yang harus diterobos oleh Ahmadi untuk meneguhkan ajaran ini, bagi saya itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena berlapis-lapis benteng pemahaman yang mesti dia tembus untuk kemudian merasionalkan itu. Belum lagi ketika suatu hari akan memaparkan hadis tentang 12 Mahdi, kemudian 12 Mahdi berikutnya, itu akan sebentar. Sebentar. Jangan dulu dipotong. Sebentar, Metatron. Lebih masuk akal permen ini daripada kau suruh pinjaman aja ndak bisa. Lanjut Om Permen. Iya. Sehingga bahkan hadis tentang 12 imam kemudian 12 Mahdi sesudahnya itu juga sudah sangat kontroversial di kalangan Syiah. Masa besar loh ini, Syiah ini masa besar juga loh. Sehingga saya hanya ingin mengatakan tanpa menutup diri dari pembahasan, silahkan kalian meneguhkan ajaran itu serasional mungkin. Yang jelas tugas dan tangan kalian itu sangat berat. Karena harus menerobos tadi benteng-benteng pemahaman yang berlapis-lapis itu. Itu loh. Ya paling tidak fenomena ini bukan fenomena pertama di dunia. Sudah pernah puluhan kali orang-orang muncul mengaku Al-Mahdi dan sebagainya. Malah kalau sinyalemen saya, ini susupan dari apa ya? Yang gempur-gempur Palestina itu loh. Apa sih namanya yang bilang itu? Kaum Yahud. Apa sih namanya itu? Israel. Yahud. Bisa jadi itu dibikin oleh Yahudi. Bisa jadi itu bentukan itu. Dan teman-teman Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara itu tidak sadar gitu loh tentang gerakan-gerakan konspirasi memecah itu. Karena ketakutan terbesar mereka sekarang berada di mazhab Syiah 12 itu. Itu musuh utama mereka sekarang. Nah, dibentuklah di sana. Dan saya pikir imam-imam besar mazhab Syiah itu paham tentang hal ini. Dan mereka menolak itu. Terima kasih. Oke, udah habis saya persoalannya. Oke.
Oke, masuk akal saya, masuk akal Baik. saya. Mungkin Metatron silakan ya, nanti itu setelah itu saya. Silakan Metatron. Ya, baik. Jadi yang pertama sekali tentang penyebutan mazhab tadi, dia mengatakan mazhab yang tertua adalah mazhab daripada Sunni. Minta maaf. Untuk nggak ada yang mengatakan bahwa mazhab tertua ahli Sunni. Nggak ada yang mengatakan itu. Yang saya katakan bahwa mazhab besar umat Islam yang lahir dari anak kandung Islam itu Syiah dan Sunni, gitu loh. Framing ini dia jangan memframing begitu, Metatron. Kamu diam, Permen. Kamu diam dulu. Saya membantah framingmu itu loh. Masa saya untuk ngomong, oke? Tadi dia mengatakan ada beberapa mazhab, antara mazhab yang tertua daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya enggak, saya tidak pernah mengatakan mazhab tertua ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya katakan, Metatron, jangan di framing begitu. Kamu diam dulu. Bang Permen, kamu yang diam, kamu jangan framing. Kamu jangan framing dong. Tenang, kamu jangan framing. Tenang. Kalaupun itu Rasulullah. Saya pendengar tadi ya, host, izin pendengar ini framing Metatron yang framing enggak pernah ada kata-kata. Kamu diam, kamu enggak payah masuk campur. Kamu mulai main-framing, kamu cuma fitnah saja. Enggak ada ketakutan kamu ya. Fitnah. Ini tidak adil. Iya. Ini tolong makanya jangan framing. Enggak boleh framing. Biar kami bicara nih, dulu. Metatron kayaknya pelanggaran udah kena 2 kali nih. Tadi bilang tal-tel toh, sekarang nge-framing. Besok-besok kayaknya dibatasin nih masuk. Ternyata kok saya dengar juga kok apa kata Permen framing dia enggak boleh begitu. Tadi saya dengar kamu diam. Tadi Permen mengatakan antara mazhab terawal atau tertua. Oke? Dari kami dengar. Jangan begitu. Jangan framing, enggak boleh begitu. Saya bilang yang Sunni itu anak kandung Islam ini. Enggak ada framing begitu, Metatron. Kamu ketakutan. Gantian. Enggak ada takut. Framingmu itu yang busuk itu. Gantian. Framingmu yang busuk. Metatron. Saya mendengar satu persatu apa yang dia katakan. Antara mazhab-mazhab terawal dari Yahudi ini suka jadi saya menjawab, sebenarnya mazhab yang terawal daripada mazhab Sunni adalah mazhab Ja'fari daripada Syiah, kerana Imam Ja'far As-Sadiq adalah guru kepada kesemua mazhab ini. Itu pembetulan untuk kamu tentang apa yang kamu tanyakan tadi. Enggak perlu kau betulkan, karena saya tidak pernah mengatakan itu. Saya nyatakan dua anak kandung Islam ini Sunni Syiah ini gitu loh. Itu anak kandung itu murni lahir dari rahim umat Islam. Fakta kena betul di sini tiada. Kamu jangan inilah, jangan begitu, enggak bagus. Ayo sehat. Pencuri sandal. Ayo sehat dong. Jadi sales. Mau jadi sales ini Metatron ini. Santai. Iya. Santai. Metatron, saya ini paling santai orangnya, Metatron. Saya ini paling santai. Mau santai boleh, mau keras boleh. Tidak ada masalah. Kenapa kamu ketakutan? Kasih waktu. Biar nanti kan bisa dijawab, gitu loh maksud saya. Ganti-gantian. Ini loh begini, silakan menjawab, tapi jangan framing. Framing ini yang saya bantah. Jangan ketakutan. Saya duduk di antara kalian berdua. Tidak ada ketakutan. Ada saya harus mengatakan begitu. Saya kan duduk di antara kalian berdua kok gimana? Iya, betul Beleng. Betul itu. Jangan framing, jangan framing. Bagaimana penonton? Apakah kita akan bubarkan? Karena penonton sepertinya juga ikut stres ini. Ini kasihan nih penonton ikut stres kayaknya. Gimana penonton, kita bubarin aja berdua ini, kita racun apa gimana? Biar cepat masuk surga mereka berdua. Karena Syiah pencuri sendal di zaman Rasulullah. Gantian gitu loh. Tadi kan Metatron tadi mau berbicara juga. Iya, gantian dong biar kagak ikut diracun nanti. Nanti kalau diracun dua-dua. Tapi jangan memframing, jangan framing orang. Saya tidak memframing. Oke, sementara permen karet saya turunkan dulu ya. Jadi saya biarkan. Jangan dong. Iya betul. Biar kita tahu apa yang mau dibawakan oleh Metatron. Kalau setengah-setengah itu nggak bakal tahu kesimpulannya. Kalau misalnya ribut nanti saya turunkan satu-satu.
Ya, dua-dua langsung. Kalau mau Dua-duanya turun diturunkan biar aja. aman. Ya, nanti saya dengan Kitun. Iya, turunkan aja, nanti Kitun yang menjawab itu. Metatron daripada framing, Metatron Kitun aja. Apa yang berdua aja ini kita turunkan, Metatron sama permen karet. Betul, dua-duanya turunkan. Dua-duanya kita turunkan ya. Ya, kamu nggak mampu melawan saya. Sepakat, Bos. Biar adil. Framing kamu Metatron. Biar Kitun aja yang menjelaskan. Nggak boleh framing. Santai. Kitun aja, jangan framing, nggak baik orang framing gitu. Bagi Iya, saya yang juga naik tahu, di saya atas. juga Dia bilang Begini loh, tertua kok. teman-teman di sini saya juga dengar bahwasanya Bang Permen itu nggak mengatakan tertua, enggak, tapi terbesar. Oke. Saya tahu Nah, itu. kamu framing lagi Kitun, nggak ada terbesar. Dia nggak bilang begitu. Turunin juga nih, turunin juga ini. Kamu framing Bukan. lagi telinga. Bukan Ini saya. berdua turunin juga nih. Sebentar, Beleng. Sebelahnya duduk kok, Beleng. gimana? Beleng, sebentar, Gimana? Beleng. Oke. Jadi ini berdua kita turunin juga nih. Jangan diri saya dulu, oke? Tadi betul Iya. bahwasanya Abang Permen itu tidak mengatakan tertua, tapi membawakan sebuah mazhab yang terbesar. Paham nggak? Nah, kalau itu masuk, Iya. itu jujur itu. Kamu Memang jujur itu yang perkataan Berarti dari Permen. berarti betul Metatron tadi main framing, betul toh? Ya kenyataan Iya, itu betul kok. Betul. Framing dia memang Nah, itu. harus diakui. Ini Kitun lebih Kenapa jujur, kamu Kitun bela-bela lebih jujur. Metatron tadi? Lah, saya bukan mau bela. Saya pengen memperbaiki, tapi kalian motong terus gitu loh. Makanya saya di sini, walaupun saya pendengar, tapi saya tahu kapan saya akan bersuara. Makanya saya bilang diam dulu semuanya. Diam dulu. Paham nggak? Saya bukan berpihak kepada Metatron ataupun ke si ini. Kalau saya mengatakan, oh ini salah, ya udah, saya akan luruskan. Itu adalah pribadi saya. Itu adalah sesuatu yang disiplin dalam diri saya. Kalau salah ya katakan salah. Jika benar katakan benar. Nah, itu berarti ada kebaikan dalam dirimu. Saya Itu sapa berarti dulu ada cahaya dalam